Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan membahas mengenai perbedaan antara vektor dengan medan vektor. Nah, untuk lebih mudahnya kita memahami penjelasan mengenai perbedaan kedua hal ini, saya sarankan untuk menyimak dulu video mengenai penjelasan perbedaan antara skalar dengan medan skalar. Nah, sekarang apa bedanya antara vektor dengan medan vektor? Vektor, sebagaimana kita ketahui, mungkin ada yang mendefinisikannya sebagai sesuatu yang memiliki nilai dan arah. Nilai maksudnya panjang dan arah. Oke lah, itu kita terima dulu. Walaupun seharusnya kita juga memberikan pengecualian bahwa definisi itu kita tambahkan pengecualian, yaitu kecuali untuk vektor 0, karena vektor 0 tidak bisa kita tentukan arahnya gitu. Oke, misalnya vektor A. Kita punya vektor A. Bagaimana kita ketahui vektor itu memiliki 3 komponen. Misalkan ini adalah 2. Ini vektor satuannya I plus 3 J plus 4K. Misalkan seperti itu. Nah, ini vektor yang biasa kita kenal. Nah, lalu apa itu medan vektor? Jangan kita katakan ini juga merupakan medan vektor. Nanti dulu. Nah, medan vektor, sebagaimana kita memahami bahwa medan skalar adalah penyematan nilai-nilai atau skalar ke titik dalam ruang, maka kalau medan vektor kita pahami juga sebagai penyematan vektor-vektor pada setiap titik dalam ruang. Jadi, misalkan kita gambarkan ini sistem koordinat Z. Di titik sini, kalau di medan skalar, kita sematkan ini pada titik ini suatu nilai, katakanlah kemarin misalkan 14. Di titik sini misalkan 6. Nah, kalau medan vektor bukan skalar yang kita sematkan, tetapi adalah vektor. Itu misalkan vektor A ini kita sematkan di sini. Lalu di sini misalkan kita sematkan vektor B, katakanlah ke arah sana. Dan seterusnya. Sehingga bagaimana caranya sekarang kita mengungkapkan medan vektor ini? Caranya misalkan kita tuliskan C bergantung pada X, Y, dan Z. Ini pada wilayah untuk komponen I-nya kita tuliskan sebagai medan skalar Cx ditambah Cy X, Y, Z ditambah Cz X, Y, Z. Oke. Jadi ungkapan yang berbentuk semacam ini kita sebut sebagai medan vektor. Perhatikan di sini, di depan vektor satuan ini I, J, dan K ini kita memiliki medan skalar. Contoh misalkan sebagai Cx, Y, Z-nya, Cx, X, Y, Z, misalkan medan skalar yang berbentuk agar nanti ketemu ini ya. Ketika misalkan ini adalah titik 1,2,3, ini adalah 2,1,1 misalkan. Berarti kita desain agar CGZ-nya ketemunya angka 1. Oke, berarti di sini misalkan sama dengan X plus Y. Oke, X plus Y dibagi dengan, jangan. Misalkan Cx, Y, Z nya adalah sama dengan X. Misalkan seperti itu.
X ditambah katakanlah Z min Y min 1. Oke, misalkan seperti itu. Lalu CY-nya misalkan adalah, agar ketemunya nanti ketemunya di sini 3 ya. Misalkan langsung aja di sini sama dengan Z. CZ-nya adalah misalkan agar ketemunya 4. Oke, berarti misalkan X kalikan Y dikalikan Z dikurangi 2, misalkan seperti itu. Maka ketika kita masukkan ini 1,2,3, di sini hasilnya adalah 1 ditambah 3 min 2 min 1. 3 min 2 min 1 menjadi 0, menjadi 1. Lalu yang ini kalau dimasukin 1, 2, 3, maka ini sama dengan 3. Ini masukkan 1,2,3, sini jadinya adalah 1 kali 2 kali 3, 6. Lalu dikurangi 2 jadi 4. Maka di titik 1,2,3 kita punya nilai CXYZ nya adalah berapa? 1X 1I plus 2. Oke, ini biar kita jadinya 2 ya, bukan min 1 ya, berarti Z min Y saja ya, Z min Y. Oke, jadi kita punya nanti di sini 2. Oke, kita perbaiki jadi 2, maka ini jadi 2. Lalu Y nya berarti tadi adalah 3, Z nya adalah 4. CZ nya jadi 4. Lagi, CX nya adalah 2, CY nya adalah 3, CZ nya adalah 4. Itu nilai-nilai medan skalar ini semua di titik XYZ nya adalah 1,2,3. Itu perhatikan di sini, berarti kalau CXYZ dengan definisinya seperti ini tadi, masing-masing CXYZ nya, maka nilai CXYZ ini di titik 1,2,3 adalah nilai vektor A ini. Gitu. Sehingga kita bisa memahami sekarang bahwa medan vektor itu adalah penyematan vektor ke titik-titik dalam ruang. Contoh di dalam gambar ini, misalkan vektor A ini kita samakan di titik 1,2,3. Vektor B di titik 2,1,1 dan seterusnya. Itulah medan vektor. Dan yang bisa kita perhatikan bahwa medan vektor ini memiliki 3 komponen. Komponen yang di depan vektor satuan I, lalu yang di depan vektor satuan J, di depan vektor satuan K, dan masing-masing komponen ini merupakan medan skalar. Ya, jadi merupakan medan skalar. Nah, ini sebagai contoh saja suatu bentuk ungkapan untuk medan vektor yang kita nyatakan dalam vektor satuan I, J, dan K. Dengan vektor satuan yang lain pun juga sama, yang jelas di depan sini harus berupa medan skalar. Maka sampai di sini seharusnya sudah cukup jelas perbedaan antara apa itu vektor dan apa itu medan vektor. Bisa kita pahami dengan mudah sebagaimana kita memahami apa itu skalar dan apa itu medan skalar. Kemudian sebagai contoh dalam fisika, apa sih medan vektor? Dalam fisika banyak sekali. Contoh medan listrik, medan magnet, dan yang lainnya. Banyak sekali yang sudah kita bahas. Sebenarnya dia merupakan medan vektor. Maka akan lebih tepat kalau kita menyebut E ini bukan sebagai vektor, tapi sebagai medan vektor. Medan listrik ini. Kemudian B untuk medan magnet, kita jangan sebut itu vektor B, bukan. Kita lebih tepat kita sebutnya sebagai medan vektor. Baik, sampai di sini dulu pembahasan untuk perbedaan antara vektor dan medan vektor. Selebihnya bisa kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.